Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Nah, tema kita hari ini adalah penataan akun dan peran pada aplikasi Dapodik versi 2021. Saya mulai dengan pertanyaan why, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kita mulai melakukan penataan akun dan peran di Dapodik ini, Mas Edi? Ya, oke. Selamat pagi teman-teman. Ini sebenarnya agenda kita yang sudah sejak lama ya. Agenda kita sudah sejak lama. Kita sudah menyediakan akun itu dari mulai level dinas, kemudian sekolah, kemudian guru. Bahkan ada akun untuk peserta didik juga ya, ada akun untuk peserta didik juga. Nah, namun dari segi pemanfaatan bisa dibilang yang selama ini biasanya digunakan itu teman-teman dari dinas pendidikan dan juga sekolah ya. Kemudian 2 tahun ke belakang sudah mulai ada 1 tahun belakang sudah mulai ada peran yang ditertibkan adalah kepala sekolah dan bendahara ya, kepala sekolah bendahara. Salah satunya untuk aplikasi untuk pembelanjaan ya. Nah, ini sudah mulai tertib. Nah, teman-teman dari bendahara sekolah, kemudian dari kepala sekolah sudah mulai aware. Nah, namun akun-akun guru ini ternyata masih belum tertib. Nah, bahkan ada yang satu email itu digunakan rame-rame sampai lebih dari 30 guru. Nah, kalau ini tidak kita tertibkan, nah artinya kan guru ini tidak bisa kita fasilitasi untuk maintenance datanya dia sendiri. Ya. Kenapa kita harus maintenance? Kenapa guru harus maintenance datanya sendiri? Karena yang lebih tahu tentang datanya guru adalah guru itu sendiri. Iya, nggak mungkin kepala sekolahnya, nggak mungkin bendaharanya, nggak mungkin admin sekolahnya. Jadi pasti gurunya itu sendiri. Nah, harapannya adalah kalau guru bisa memaintain datanya sedari awal data di-input, tidak ada lagi kita ketemukan data-data yang tidak sesuai, ya, data yang invalid dan lain sebagainya, data tidak wajar gitu kan. Nah, karena guru langsung yang memaintain. Nah, sehingga kebutuhan untuk updating data itu bisa sedari awal bisa dilakukan. Ya, kalau sekarang misalnya saat guru ini tidak aware dengan datanya, nah, saat guru ini membiarkan datanya diinput, diserahkan ke teman-teman yang mengelola data, ternyata ada data yang keselip. Nah, biasanya guru ini akan baru disadari datanya tidak sesuai saat guru ini misalnya untuk kepentingan tunjangan profesi. Begitu SK tunjangan profesinya sudah terbit, kemudian ada tidak sesuai, baru gurunya komplain. Sedangkan kita ketahui antara di input data dengan tunjangan dengan SK tunjangan profesi terbit itu ada jeda waktu. Jadi kalau misalnya perbaikan lagi dari awal lagi, ini prosesnya lumayan lama. Nah, ini tidak mungkin kita terapkan kalau kondisi akun gurunya pun tidak benar, tidak bersih, tidak valid ya. Nah, karena sekarang yang existing yang sudah kita lakukan selama ini di Dapodik, akun guru itu di-maintain oleh atau melalui aplikasi sekolah. Ya, artinya hanya bisa dicek email ini duplikasi atau tidak hanya dalam skup satu sekolah. Nah, sedangkan kita sendiri tidak tahu email ini pemiliknya siapa. Dan kalau email ini digunakan juga oleh guru lain di luar sekolah, maka itu kondisinya tidak bisa kita capture. Kita tidak tahu. Nah, begitu sampai ke server, begitu Dapodiknya dikirim ke kementerian, baru kita tahu, oh ternyata email ini dipakai juga oleh guru lain. Bahkan ada satu email itu lebih dari 30 guru. Itu latar belakangnya. Jadi kita harus sudah mulai menertibkan kondisi ini. Kalau dulu tahun 2011 kita pertama kali rilis Dapodik, itu target kita adalah kemauan sekolah untuk mengentrikan Dapodik. Nah, sekarang sekolah sudah aware untuk entry data, ngirim data. Harusnya sekarang kita sudah
pada tataran bukan lagi kemauan, tapi kepedulian untuk maintain. manage data itu sendiri. Itu mungkin latar belakang. Berarti kalau boleh disimpulkan sementara ini, salah satu role atau peran yang menjadi alasan utama penataan email dan lain-lain itu terkait sama GTK ya Mas Edi? Ya. GTK ya. GTK ya lebih mayoritasnya pada guru ya GTK ya, guru dan tenaga pendidikan itu. Terus kira-kira kriteria apa Mas Edi untuk akun-akun yang akan ditertibkan ini? Yang akan kita tertibkan, yang pertama adalah karena sebelum kita menertibkan akun guru ini, apa namanya, Mas? Sebelum kita melakukan penertiban ini, kita sudah melakukan cleansing data PTK terlebih dahulu ya. Nah, jadi data-data PTK atau data individu guru yang duplikasi, itu kita bersihkan, kita tertibkan, kita merge. Nah, dari hasil merging PTK ini tentu akan berimbas salah satunya kepada akun. Nah, kriteria yang pertama adalah kalau gurunya diidentifikasi atau teridentifikasi kena imbas merging PTK, maka yang kena imbas mergingnya ini akunnya dinonaktifkan. Ya, misalnya ada 2 nama guru, nama Edi ada 2 nih. Nah, tapi mempunyai record yang berbeda. Nah, setelah di cleansing terbaca oleh sistem, guru ini identik sebenarnya orang yang sama. Nah, yang mana yang dimenangkan? Misalnya yang di sekolah A yang dimenangkan. Maka yang di sekolah B kan statusnya dihapus. Nah, pengguna guru untuk sekolah B pun akan kita bersihkan. Itu yang pertama kriterianya. Kemudian yang kedua, Akun ganda itu Mas ya berarti? ya, bukan individunya yang ganda. Ya, individunya yang ganda. Jadi individunya yang ganda kita bersihkan. Kemudian yang kedua adalah yang akun ganda. Akun ganda tuh ada email. Misalnya emailnya adalah email edi@apa.com misalnya. Nah, ternyata email Edi ini digunakan juga oleh guru lain. Nah, nama Edi kan pasaran kan, ada berapa juta nama Edi kan. Nah, artinya ada email edi@sekian.com itu dimiliki oleh lebih dari 1 guru. Email yang sama ya? Email yang sama, padahal guru yang menggunakannya beda-beda kan nggak mungkin kan. Ada Edi kembar sampai sekian puluh gitu kan menggunakan email yang sama. Kalaupun memang kondisinya kembar ya gunakan email masing-masing. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi korban soft delete, korban cleansing PTK. Nah, jadi yang dikalahkan PTK-nya ini sudah pasti akunnya harus dinonaktifkan. Karena kalau dinonaktifkan, PTK-nya sudah 1 tapi akunnya masih kebaca lebih dari 1. Terus yang kedua ini adalah email yang digunakan rame-rame itu tadi. Ya, jadi emailnya sama digunakan oleh banyak individu yang kedua. Itu biasa kenapa tuh Mas Edi? Ya, karena mungkin karena berpikiran gini, email ini hanya dihimpun saja tidak digunakan. Jadi mungkin teman-teman di sekolah itu berpikir karena operator yang input orangnya sama gitu. bisa jadi. Ya. Cuman mungkin karena sifatnya data itu kan kita akan ketahui kualitas data kalau data itu digunakan. Nah, dulu data Dapodik awal-awal itu karena belum digunakan itu sifatnya masih ya apa adanya gitu loh. Begitu misalnya digunakan untuk kebutuhan tunjangan guru, sudah mulai nih, oh ternyata harus tertib pengisiannya. Nah, begitu juga dengan email. Mungkin karena selama ini email PTK ini hanya diimpun saja gitu kan, belum sampai digunakan. Jadi teman-teman tidak apa ya istilahnya ya, tidak begitu aware gitu kan. Jadi udahlah emailnya masukin aja misalnya ya edi@yahoo.com gitu kan. Padahal email ini nggak ada. Nah, ternyata dari PTK lain atau dari sekolah lain berpikiran seperti itu juga. Oh, udah emailnya Pak Edi masukin aja edi@yahoo.com misalnya. Padahal email ini nggak ada juga. Akhirnya email yang sifatnya ditambahkan itu tadi yang kita sendiri tidak tahu ya, itu masuk semua. Nah, dan ini waktu selama ini kan waktu memasuk apa ya istilahnya menambahkan email di aplikasi sekolah kan memang kita tidak validasi dalam artian harusnya kan kalau misalnya kita dari awal mau tertib nih, begitu menambahkan email kita verifikasi, paling tidak kirim email kan. Nah itu yang akan kita terapkan. Nah, jadi email-email yang tadi yang ganda itu kita bersihkan. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman PTK, teman-teman guru yang tiba-tiba emailnya akunnya hilang, ya kemungkinan akunnya itu emailnya digunakan oleh
lebih dari satu guru. Itu. Orang ya. Ya, itu. Terus ada lagi yang ketiga adalah multiperan. Ya, multiperan. Nah, multiperan Orang punya punya dua peran. Iya, punya dua peran. Misalnya sebagai admin data lah ya, admin data dan juga sebagai individu guru. Harusnya akunnya kan tetap satu. Satu ya. Hanya perannya yang dua. Nah, ini akunnya ada dua. Nah, ini kita drop salah satunya. Ya, itu. Terus yang selanjutnya itu akun yang kita tidak bertuan lah ya. Kita sebutnya tidak bertuan. Nah, Akun siluman. ya, bisa dibilang gitu. Akun siluman. Ini ada akun tapi ini nggak jelas ini. Nah, ini perannya apa gitu. Jadi ada akun tapi nggak ada perannya gitu, nggak ada perannya. Ya. Atau ada akunnya tapi PTK-nya ini terdaftarnya di mana nggak ada gitu kan. Ya. Ini yang selanjutnya tuh yang berapa, yang keempat ya. Kemudian yang ketiga ini yang kelima itu yang kelima tadi udah ya, tumpang tindih peran. Ya pokoknya kategorinya ada 5. Yang pertama itu tadi akun tidak aktif. Ya, akun tidak aktif itu salah satunya PTK-nya tidak aktif. Nah, terus yang kedua itu akunnya ini tidak valid dalam artian bisa kita sebut dalam tanda kutip fiktif ya. Jadi ada email abc@yahoo.com misalnya, padahal ABC ini nggak ada emailnya gitu kan. Gitu. Nah, ya, atau ada yang ejaannya typo gitu. Nah, yang typo itu kayak misalnya apa ya? Yahoo, O-nya cuma satu misalnya. Yahoo. Atau Y-nya ini karena Y ini sebelahan dengan huruf T jadi tahu. @tahu.com gitu kan. Tahu Sumedang. Nah, kemudian yang tadi yang ketiga tuh yang ganda ya. Yang ganda ini ya yang jelas lah. Itu kan satu email dipakai rame-rame itu kan, lebih dari satu. Terus yang keempatnya tadi akun yang siluman ya. Terus yang kelima ini tumpang tindih peran itu kan. Iya. Jadi perannya lebih dari satu, tapi akunnya juga lebih dari satu. Oke, berarti tujuan penataan Dapodik itu adalah setiap orang itu hanya punya satu akun ya. Ya. Dan apabila orang tersebut punya multi peran, maka akun tetap sama tapi perannya yang perannya yang satu, ya? lebih dari satu. Oke. Nah, kalau berarti langkah yang akan dilakukan itu untuk mulai melakukan penataan itu pertama adalah melakukan verifikasi email ya Mas Edi ya? Ya, itu yang akan kita lakukan. Jadi mungkin sebelum kita lanjut itu sudah ditampilkan ya. Jadi rekapitulasi penertiban atau penataan akun pengguna ya. Itu saat ini tuh jumlahnya ya seperti yang kita bisa lihat di layar ya. Pengguna tanpa role, jadi pengguna tanpa peran apapun itu jumlahnya sampai 1,5 juta. 500. Ya. Kemudian PTK terhapus itu maksudnya apa Mas Edi? PTK terhapus itu? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, PTK terhapus tuh jadi ada PTK atau guru yang identik. Nah, secara sistem identik. Jadi kita melakukan scanning, cleansing ya. Kemudian kita temukan kondisi ada 2 record, ada 2 data PTK, ada lebih dari satu lah ya, lebih dari 1 data PTK. Nah, namun setelah kita proses by system, nama ini identik gitu. Misalnya contohnya, namanya sama-sama Edi misalnya, tanggal lahirnya sama, kemudian NIK-nya sama, nah atau identitas yang lainnya, kombinasi identitas yang lainnya sama. Oh, ini kemungkinan besar orangnya sama gitu kan. Nah, artinya misalnya ada 3 nama Edi nih, ternyata nama Edi ini sebenarnya guru PTK Edi ini sebenarnya 1 gitu. Nah, kemudian dari 3 ini kan mempunyai akun 3 juga. Nah, setelah dibaca atau diproses by system, dari 3 ini disatukan, di merge. Nah, artinya akunnya juga yang 2 ini kan harus dikalah. Nah, itu berarti dimaksud dengan PTK terhapus. Ya, PTK terhapus. Itu. Kemudian ada email invalid ya, Email invalid dan email duplikasi. Ya. Nah, itu nanti kita email invalid ini yaitu tadi ya salah-salah penulisan ya kayak tahu tadi itu. Ya. Atau misalnya Yahoo cok gitu, M-nya ketinggalan, yang kayak gitu-gitu. Ya. Dan kalau email duplikasi itu berarti yang emailnya sama digunakan lebih dari akun. Ya, lebih dari 1 individu penggunanya.
Jadi mudah-mudahan kita semua udah paham ya dimaksud dengan pengguna tanpa role, kemudian PTK terhapus, email invalid, dan email duplikasi. Oke, next di slide berikutnya. Oke, berikutnya tuh ada rekapitulasi pengguna tanpa role ya. Jadi pengguna tanpa peran itu eh, di sini tuh ada kita bagi berdasarkan area. Di slide-nya bisa ditampilkan. Delay. Delay ya. Iya. Oke, nah ini ada pengguna tanpa role ya, ini ada sebentar, ini mudah-mudahan bisa segera ditampilkan. Paling banyak itu dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Nah itu kira-kira 5 besar ya rekapitulasi pengguna yang tanpa role, jadi tanpa peran. Iya. Oke, ini Mas Edi, kenapa nih Jawa Barat ya? Jawa Barat, Jawa Tengah Mas Edi? Jawa Barat. Banyak tanpa role ini. Jawa Apa Barat juara. ada sebab apa nih Mas? Ya. Kalau misalnya ini kan kita hitungannya kan hitungan individu ya. Iya. Nah, Jawa Barat ini paling banyak karena memang jumlah individunya pun paling banyak. Banyak ya. Iya, paling banyak. Ya. Itu. Jadi alasannya kenapa Jawa Barat di sini grafiknya jumlahnya paling banyak ya karena memang individunya paling banyak juga. Terus yang kedua Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Nah, Jawa Tengah. Timur dulu kayaknya. Ini untuk yang pengguna tanpa role. Oh, iya. Kemudian slide berikutnya ya, rekapitulasi PTK yang terhapus. Terhapus ini berarti tadi yang dia datanya double ya. Ya. Kemudian dihapus sisanya. Ya. Nomor 1 juga sama, Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Tengah, kemudian Lampung, ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh iya, ya ini PTK terhapus. Jadi yang kena cleansing. Ya. Jawa Timur. Ini PTK terhapus ya. Kemudian berikutnya email invalid. Ini email valid ini yang formatnya tidak wajar ya. Tidak wajar. Ya, formatnya tidak wajar. Oke. Yahoo-nya jadi tahu, ya Gmail-nya kadang ada juga Gmail gitu, ada yang Gimal gitu. Banyak ini. Ya mungkin typo gitu. Atau ada juga yang angka A-nya angka A. Yang huruf A-nya itu keganti dengan angka 4. Itu ada juga Gmail tapi GM4 IL gitu kan. GM alay banget kan. Iya. Ya, atau ada juga tadi yang Yahoo Y-nya ini karena huruf Y ini kan sebelahan dengan T. Y-nya itu kepencetnya jadinya T gitu kan. Jadi tahu gitu kan, tahu Sumedang gitu. Oke, mungkin bisa ke slide berikutnya ya untuk email duplikasi. Ya. Email duplikasi Ini juga hampir sama ya. Jadi memang ini kalau kita lihat posisinya Jawa Barat. nomor 1 selalu Jawa Barat ya, karena memang mungkin secara jumlah juga dia yang paling besar ya. Ya, Jabar juara. Sesuai dengan motonya. Oke, nah Apa lagi selanjutnya? kalau kita lihat berdasarkan jenjang itu juga paling banyak itu SD Mas Edi ya, sesuai Iya. karena memang SD juga yang paling banyak ya jumlahnya ya. Oh, Pak Ud dong. Kalau untuk email Oh, duplikasi, email duplikasi ya? Oh ya, SD. sama juga kalau untuk email invalid juga SD. Ya. PTK terhapus SD juga, jadi memang itu menggambarkan jumlah satuan pendidikan ya, paling banyak kan juga SD ya. Oke. Terus, nah sekarang kita ngomong pemetaan peran pengguna Dapodik yang baru Mas Edi. Oke. Nah mungkin bisa ditampilkan slide. Oke. Gimana Mas Edi mengenai pemetaan peran pengguna Dapodik nih Mas Edi? Ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya sudah tampil untuk pemetaan peran pengguna Dapodik. Nah, kalau sebelumnya ini kan yang selama ini kita gunakan itu satu akun satu peran. Satu akun satu peran. Peran ya. Dulu dibangunnya begitu ya. Dulu dibangunnya awal-awal tuh gitu. Satu akun satu peran. Jadi kalau misalnya ada akun yang perannya sebagai admin dinas, dia hanya sebagai admin dinas.
Kemudian ada kebutuhan misalnya teman-teman admin dinas ini ingin membantu admin sekolah, yang dilakukan adalah meminjam akun sekolah tersebut. Nah, sekarang yang sedang kita bangun adalah untuk memungkinkan ya si akun dinas ini juga memiliki peran ya. Jadi memiliki peran untuk peran yang level ke bawahnya ya, yang level ke bawahnya. Jadi peran utamanya dinas bolehlah memiliki akun tambahan sebagai multinya itu akun sekolah. Ya. Tapi akun sekolah tidak bisa sebaliknya. Jadi sejajar atau di bawahnya. Ya, gitu. Jadi ini yang akan kita terapkan. Ya, jadi kalau misalnya nanti tadi ada kondisi teman-teman operator dinas ini membantu sekolah itu bisa, atau membantu guru juga bisa, atau dari sekolah dan juga peran level di bawahnya itu berarti individu guru itu bisa. Jadi kalau kita lihat contoh di slide-nya itu Mas Edi, misalnya PTK ya. PTK itu dia punya peran bisa berperan sebagai operator sekolah ya. Ya. Berarti dia bisa Kepala sekolah. Operator sekolah. Operator sekolah boleh, PTK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lain-lainnya. Oke, yang kita garis bawahi ini adalah peran ya, bukan tugas tambahan. Jadi hanya akun. Nah kalau misalnya kita lihat di slide ini kan, di sebelah sini berarti tampilannya. Ya. Nah, di situ ada operator dinas, operator sekolah, PTK, kepala sekolah, bendahara sekolah dan lain-lain. Ini adalah akun ya, pengelompokan akun, bukan pengelompokan tugas tambahan. Ya. Jadi yang kita garis bawahi, yang kita bahas ini adalah akun, bukan tugas tambahan. Jadi jangan nanti kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan, tolong jangan dipotong-potong, jangan dikutip-kutip. Karena nama-namanya ini memang identik dengan tugas tambahan ya, bukan tugas tambahan. Nah, yang kita bahas ini adalah akun, jenis akun, ya, jenis akun, bukan double-doublenya, ini kombinasinya bukan untuk tugas tambahan. Itu. Jadi ini perlu diperhatikan ya, karena nanti biasanya berdampak terhadap penghasilan dan lain-lain ya. Oke. Nah, sekarang kalau dari sisi kalau dari sisi Dapodik berarti hal pertama ya dari sisi Dapodik nih Mas. Ya. Yang dilakukan itu adalah melakukan verifikasi email ya. Ya. Oke, nah untuk informasi buat rekan-rekan semua, dalam waktu yang tidak lama lagi ya nanti akan dilakukan proses verifikasi email ya, yang rencananya verifikasi email itu nanti akan dikirimkan ya. Jadi tim Dapodik akan mengirimkan sejumlah email yang jumlahnya itu total kalau nggak salah sampai 4 juta lebih ya Mas Edi ya. Sekitar 4 juta email yang akan diverifikasi ya, dan itu nanti akan melakukan pendekatannya itu berdasarkan provinsi, area ya. Jadi misalnya minggu ini akan dikirimkan email verifikasi kepada semua email-email yang terdaftar di database Dapodik per provinsi. Misalnya dari Aceh nanti dikirim, nanti ada waktu sekitar 7 hari ya Mas Edi ya. Ya, kita tulis Facebook. Kita 7 hari, ya, tapi itu masih bisa berubah ya. Nah, nanti dalam rentang waktu itu mohon agar asumsinya pemilik email tersebut akan menerima email, kemudian dia akan melakukan mengklik tombol verifikasi yang terdapat di dalam email tersebut. Dan nanti begitu diklik tombol verifikasinya, nanti akan di-refer ke sebuah website ya untuk melakukan verifikasi, di mana di dalamnya nanti pemilik akun email tersebut harus menambahkan kembali informasi NIK ya Mas Edi ya. Jadi akan dikirimkan email verifikasi ya, kemudian pemilik email membuka mailbox-nya, menerima emailnya, kemudian mengklik tombol verifikasi, nanti akan di-refer ke sebuah situs. Nah, di situs tersebut untuk melakukan verifikasi tambahkan dengan menambahkan informasi NIK.
Kemudian diklik submit, baru setelah itu nanti akunnya terverifikasi, emailnya terverifikasi. Itu kira-kira Mas Edi ya? Iya. Dan nanti kalau misalnya ada yang eh, emailnya misalnya tidak sampai, misalnya ada yang dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin masuk bulk ya. Bulk itu kan atau spam ya. Spam itu kan ada batasnya ya. Nah, si pemiliknya ini nggak buka, misalnya kena auto cleansing mail verifikasi dari kita. Maka nanti saat akun ini digunakan login online, maka di situ akan kita ingatkan kembali, akan kita paksa untuk melakukan verifikasi. Ya, itu sudah kita terapkan untuk dinas ya. Jadi teman-teman dinas tahun lalu itu kita verifikasi emailnya, ya, dari teman-teman dinas, dari LPMP kita verifikasi. Nah, sebelum emailnya terverifikasi, tidak bisa login, kemudian muncul aplikasi kita blok, memaksa user ini harus memverifikasi. Setelah verifikasi baru bisa digunakan aplikasi. Mungkin itu yang akan kita terapkan juga untuk teman-teman sekolah ya. Jadi kita lock dulu sampai emailnya terverifikasi. Oke, jadi itu masukan ya. Jadi nanti ketika email dikirim, kemungkinannya itu ada bermacam-macam ya. Kita sudah berusaha agar email yang dikirim itu nanti masuk ke mailbox, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin karena pengamanan di mailboxnya sangat ketat, emailnya dari Dapodik masuknya ke spam. Nah, jadi mohon diperiksa spam boxnya ya. Kalau terus juga rekan-rekan jangan khawatir karena setiap kita nanti akan ketika tim Dapodik akan mengirimkan email verifikasi, maka juga akan akan diumumkan di website dan di media-media lain seperti grup WA ya tentang email tersebut. Jadi nanti teman-teman dari daerah itu bisa melihat mailboxnya. Ya, gitu ya. Dan nanti email sendernya seperti apa nanti yang jelas emailnya tentu saja email dari Kemdikbud ya. Yeah. Ya, jadi kalau misalnya setelah kita live ini kemudian ada yang iseng dengan mengirimkan email yang demikian. Yang kita gunakan adalah ekstensi Kemdikbud tentunya. Yeah, betul. Ya. Kalaupun misalnya dengan terpaksa misalnya yang mail sender pertama ini fail ya. Yang mail sender pertama ini fail, maka kita akan informasikan mail sender yang selanjutnya ya. Dari emailnya apa nanti kita informasikan. Yang jelas email yang kita gunakan sendernya adalah email yang resmi ekstensinya itu ya. Oke, jadi ini juga tambahan lagi ya. Bukan tidak mungkin ada orang-orang yang menyalahgunakan informasi ini, kemudian mengirimkan email-email verifikasi yang tidak verified, ya, tidak official, ya. Nah, untuk melakukan verifikasi nanti rekan-rekan PTK yang menerima email bisa melihat apa istilahnya ya, kalau di sisi teknis itu header sama sendernya. Nah, di email verifikasi yang nanti dikirim itu semuanya domainnya Kemdik, email resmi ya Mas Edi ya? Ya. Oke. Jadi seperti itu Mas Edi, ada yang mau ditambahkan? Setelah itu apa lagi Mas Edi? Setelah email verifikasi, oke. Imbas dari email ini atau goal dari kita memverifikasi email ini adalah tadi yang sampaikan di awal, nanti akan ada yang baru ini mungkin ya. Yang baru ini ada login untuk masing-masing guru. Login untuk masing-masing guru atau login untuk masing-masing PTK. Iya. Ini sebelumnya belum ada. Ini adalah fungsi baru atau fasilitas baru ya. Nah, tujuannya adalah itu di manajemen Dapodik gimana? Ya, kita sebut manajemen lah ya. Sebut manajemen. Jadi nanti ada login untuk dinas, ada login untuk sekolah, ada juga login untuk guru. Oke. Mungkin nanti jangka panjangnya untuk siswa juga. Cuman kalau siswa kasihan kan kalau yang teman-teman yang dari TK, PAUD, SD, SMP. Kalau yang SMA sih mungkin udah jago-jago lah ya login. Okay. Itu target jangka panjang lah. Paling tidak sekarang yang sudah kita siapkan adalah untuk dinas, untuk guru dan juga untuk untuk PTK ya, untuk sekolah dan PTK. Dipisah. Jadi guru bisa login ya, punya login sendiri. Bisa. Kemudian dia bisa mengupdate
datanya dia juga di situ ya. Ya, jadi bisa memantau datanya dia. Beberapa data sensitif kan memang harus gurunya ya, harus gurunya yang update gitu kan. Itu tujuan kita. Jadi kalau sudah sistemnya seperti itu, maka email aktif dan unik hanya untuk guru tersebut menjadi penting banget ya. Udah nggak bisa lagi double email berarti ya. Iya, Email iya, sama udah nggak iya. bisa. Dan ini kan di pemanfaat data Dapodik ini kan banyak yang sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi ya, yang sifatnya usernya penggunanya ini adalah individu guru. Nah, yang kedepannya ini semuanya kita arahkan menggunakan fasilitas single sign on. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman dari direktorat atau ada dari bagian lain yang mengembangkan sistem untuk kebutuhan data guru, nah maka aksesnya akan kita jembatani dengan menggunakan single sign on untuk akses guru tadi. Yang kita gunakan sekarang ini kan untuk level guru itu mungkin kepala sekolah dan bendahara lah ya, salah satunya untuk belanja. Nah, nanti kedepannya ini kan sudah ada plan-plan bahwa pengembangan aplikasi-aplikasi yang sifatnya memanfaatkan data guru, maka kita jembatani untuk menggunakan akunnya, aksesnya menggunakan akses guru dengan menggunakan single sign on. Nah, jadi tujuannya adalah supaya aplikasi-aplikasi pemanfaat data Dapodik ini tidak lagi menjaring atau memaintain data akun sendiri-sendiri. Nah, karena kalau misalnya kita maintain sendiri-sendiri, ini akan kerepotan. Yang pertama, kerepotan di usernya sendiri, penggunanya dalam hal ini guru harus memaintain sebanyak aplikasi, guru harus memaintain sebanyak data. Begitu juga kepada pengembangnya. Ya, pengembangnya harus menyiapkan modul untuk akun, modul untuk integrasi dengan Dapodik dan lain sebagainya. Kalau kita jembatani, misalnya kita menggunakan SSO dan API yang ada di Dapodik, maka fokus pengembang untuk yang menggunakan data Dapodik adalah logik aplikasinya saja. Sedangkan untuk integrasi datanya kita supply. Itu. Ya, jadi kita tidak mungkin menggunakan fasilitas SSO yang full kalau akunnya saja belum tertib. Berarti salah satu target utamanya itu nanti Dapodik itu menjadi data referensi untuk guru ya. Jadi kalau ada aplikasi lain yang ingin memanfaatkan itu, mereka nggak usah capek-capek ya, memaintain sendiri ya. Mereka tinggal pakai aja data guru yang ada di Dapodik gitu Mas ya. Oke. Atau misalnya nanti aplikasi perpustakaan, aplikasi perpustakaan dan aplikasi yang lain-lain ya memanfaatkan data yang pertukaran data untuk aksesnya dari Dapodik ini bisa difasilitasi. Ya, jadi guru itu tidak lagi direpotkan nanti untuk nginget-nginget data, nginget-nginget banyak login dan lain sebagainya. Jadi fokus guru adalah untuk mengajar dan mendidik. Oke. Jadi tadi Mas Edi sudah menggambarkan dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan sudah mendapatkan gambaran tentang kedepannya aplikasi Dapodik ini ingin seperti apa. Dan untuk menuju aplikasi atau sistem Dapodik yang lebih baik itu ada banyak proses yang harus dilalui, dan salah satu proses itu yang saat ini sedang on progress untuk dikerjakan atau sedang dikerjakan itu adalah penataan akun dan multi peran di dalam sistem Dapodik. Ya. Dan untuk bisa seperti itu, maka harus ada perbaikan atau harus ada verifikasi tambahan, yaitu tadi ya, tadi kita sudah diskusikan, email itu menjadi fungsi yang sangat penting di dalam sistem Dapodik ke depannya. Ya. Sebenarnya itu bukan spesifik Dapodik aja ya, sistem yang lain juga begitu, misalnya LPSE, layanan pengadaan secara elektronik yang ada di banyak kementerian, itu juga basisnya email. Ya, jadi dari panitia, kepada rekanan, pada sistem dan lain-lain, semua komunikasinya via email, hal yang penting. Oke. Dan juga bocoran, ya ini bocoran.